Fokus pemberitaan Paulus adalah Kristus yang disalibkan, dan itu juga yang harus menjadi fokus pemberitaan saudara dan saya. Kristus yang disalibkan. 1 Korintus 1 ayat 23. Menurut Efesus 5 ayat 27. Ya, dan karena fokus pemberitaan Kristus yang disalibkan inilah makanya channel murid segala bangsa ini ada untuk umat-umat percaya, supaya pendamaian dan harapan ini boleh sampai kepada semua bangsa. Ya, menurut Efesus 5 ayat 27, tujuan dari pengorbanan Kristus adalah supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat, saudara dan saya, di hadapan diri dengan cemerlang, tanpa cacat atau keruh atau yang serupa dengan itu, tetapi supaya jemaat, saudara dan saya kudus dan tidak bercela. Inilah pendamaian dan harapan. Dengan demikian, tujuan pemberitaan Injil Paulus adalah untuk memimpin tiap-tiap orang, saudara dan saya, kepada kesempurnaan Kristus. Itu artinya kita bisa menjadi sempurna. Sempurna yang dimaksud adalah Kristus yang penyempurna. Kristus yang hadir di dalam diri kita yang menyempurnakan hidup kita, sehingga kita menjadi tidak bercacat dan bercela. Sama seperti dengan cover pelajaran kita pada saat ini. Saudara lihat bahwa Yesus memberikan jubah-jubah yang telah dirampok oleh iblis di Taman Eden, diberikan kepada kita. Inilah pendamaian dan harapan. Jubah kebenaran, terang yang hilang di Taman Eden sewaktu Adam dan Hawa jatuh. Sedikit saya singgung bahwa saudara ingat dengan perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati? Bukankah ada seorang perampok yang merampok dan melukai, yang terluka, dan kemudian ada orang Samaria yang akhirnya memberikan jubah dan membawanya ke penginapan? Jubah itu, yaitu orang Samaria yang melambangkan Yesus Kristus, memberikan jubah. Ya, kita lihat di sini jubah itu penuh dengan tambalan. Sobek itu adalah kelakuan kita yang lama, sifat-sifat dosa kita yang lama, yang kita tadinya memakai pakaian kebenaran Kristus, hilang di Taman Eden, lalu kita menggunakan usaha kemanusiaan tapi tidak berhasil. Banyak sekali dosa dan kesalahan kita yang dilambangkan dengan pakaian lama kita, tablet yang lama kita, dan Kristus memberikan pakaian yang baru, pakaian pes, pakaian kebenaran, pakaian terang yang hilang di Taman Eden. Maukah saudara menerima pendamaian dan pengharapan ini ketika pakaian itu diberikan kepada kita kembali, yaitu melalui beriman kepada Kristus, sehingga dengan demikian pakaian kita tidak cacat dan tidak berkerut, dan kita memakai kesempurnaan Kristus di dalam hidup kita. Tujuan pemberitaan Injil Paulus, saya ulangi di sini, adalah untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan di dalam Kristus, mempersembahkan setiap orang, saudara dan saya, sebagai pribadi yang matang di dalam Kristus. Itulah, kata matang itulah artinya sempurna. Kristus hidup sempurna di dalam. Ia melakukannya dengan mengajar dan mengajarkan berbagai doktrin dan praktek Kristus, serta memperingatkan tentang akibat menolak Injil dan bahaya ajaran sesat. Inilah cara kita bertumbuh menjadi orang Kristen yang dewasa, yaitu dengan menerima pengajaran dan memperhatikan amaran kitab suci. Kedewasaan adalah konsep yang penting. Orang tua dari seorang yang bayi yang baru lahir akan merayakan setiap perkembangannya. Kata pertama, belajar, berjalan, dan belajar membaca. Bukankah seorang tua akan merasa khawatir jika setelah beberapa tahun anak mereka masih belum bisa berjalan atau berbicara? Pertumbuhan dan perkembangan adalah hal yang normal dan diharapkan. Hal yang sama juga berlaku dalam kehidupan Kristen. Ya, kata Yunani yang diterjemahkan sebagai dewasa, teleios, berarti sempurna dan tanpa cacat. Artinya melalui proses pertumbuhan rohani, kita semakin dewasa, semakin matang, semakin menyadari kedalaman hukum Tuhan dan bahwa tuntutannya sangat luas. Mazmur 119 ayat 90. Kita memahami bahwa hukum itu mencakup pertimbangan dan pikiran, namun kita perlu berhati-hati. Itulah sebabnya Paulus menggunakan kata menasihati dalam Kolose 1 ayat 28. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Amsal 14 ayat 20. Pemahaman rohani berasal dari pengetahuan akan firman Tuhan yang dipimpin oleh Roh.